Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dari Ma'had Al-Jami'ah Al-Ahli UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video ini saya akan membacakan kitab Tafsir Al-Jalalain, khususnya surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 171. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nazala fi man harrama sawaiba wa nahwaha ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan halun tayyiban sifatun muakkidatun ay mustanaddan wala tattabi'u khutuwati turuki syaitani ay tazyinihi innahu lakum aduun mubinun bayinul adawati. Jadi ayat ini diturunkan untuk menjelaskan orang-orang yang mengharamkan sawaib atau unta-unta yang dibiarkan hidup tanpa dimanfaatkan, wanahwaha, dan sesamanya sawaib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi dengan halal dan enak, bersih atau nikmat. Halalan di sini menjadi hal, sedangkan thayyiban itu menjadi sifat yang menguatkan terhadap halalan. Maksudnya adalah makanlah dengan nikmat atau lezat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan atau langkah-langkah setan. Ayatazinihi, maksudnya di sini adalah rayuannya setan. Innahu lakum aduwwun mubinun, sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas. Bayinul adawati, yang permusuhannya itu jelas, itu sudah jelas. Kemudian innama ya'murukum bisu'i al-ismi wal fahsya'i al-qabihi syar'an wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamuna min tahrimi ma lam yuharram wa ghairihi. Sesungguhnya setan itu hanya memerintah kalian untuk berbuat dosa dan keburukan, yang mana tolak ukurnya adalah syariat, dan ia juga memerintah kalian untuk mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui, berupa mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dengan artian halal gitu. Wa ghairihi, dan contoh yang lain. Wa idza qila lahum ay al-kuffari ittabi'u ma anzalallahu minat tauhidi wa tahlilit thayyibati qalu la bal nattabi'u ma alfaina wajadna alaihi aba'ana min ibadatil asnami wa tahrimis sawaibi wal bahairi. Qala ta'ala ayattabi'unahum walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an min amrid dini wa la yahtaduna ilal haqqi wal hamzatu lil inkari. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah berupa tauhid, mengesahkan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang baik, mereka akan mengatakan la, tidak, kami tidak mau mengikutinya. Bal nattabi'u ma alfaina wajadna alaihi aba'ana, akan tetapi kita akan mengikuti apa yang kami temui dari nenek moyang kita, dari nenek moyang kami. Mereka akan mengatakan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya min ibadatil asnam, berupa menyembah berhala, kemudian mengharamkan sawaib atau unta-unta yang dibiarkan hidup tanpa dimanfaatkan, wal bahair, atau unta-unta yang dipotong telinganya. Jadi sebenarnya itu halal dan boleh untuk dimakan, hanya saja mereka mengharamkannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ayat tabi'unahum,
walau a awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apakah mereka orang-orang kafir itu akan tetap mengikuti nenek moyangnya sekalipun nenek moyangnya itu tidak mengerti sesuatu dari urusan agama, dan nenek moyangnya itu tidak mendapatkan petunjuk pada kebenaran. Dan Hamzah dalam ayat ini, ayat awalau kana ini, merupakan Hamzah yang bermakna ingkar. Wa masalu sifatun alladzina kafaru wa man yad'uhum ilal huda kamasalil ladzi yan'iqu yusawwitu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan ay sautan wa la yafhamu ma'nahu ay hum fi sama'il mau'idati wa adami tadabburiha kal bahaimi tasma'u sauta ra'iha wa la tafhamuhu hum summun bukmun umyun fahum la yaqiluna al mau'idata. Gambarannya orang-orang kafir dan orang yang mengajak mereka pada jalan yang benar, pada petunjuk, sama seperti orang yang bersuara atau memanggil sesuatu yang tidak mendengar kecuali panggilan saja. Maksudnya adalah suara, mereka mendengar suara dan tidak memahami maknanya. Maksudnya di sini orang-orang kafir dalam segi mereka mendengar mendengar nasihat, tapi mereka tidak mentadabburi mau'idah tersebut atau nasihat tersebut. Mereka itu disamakan dengan hewan, yang mana hewan itu bisa mendengar suara pengembalanya atau pemiliknya, tapi dia atau hewan itu tidak memahami maknanya, tidak memahami makna dari suara yang ia dengar. Dan mereka itu tuli, bisu, serta buta, dan mereka itu tidak memahami atau tidak mengerti nasihat yang disampaikan kepada mereka. Dan ayat ini tentu sangat relevan dengan apa yang terjadi belakangan ini, berupa banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai orang yang berilmu, padahal mereka sendiri belum pernah belajar. Mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan hawanya, sesuai dengan hawa nafsunya, dan tentu hal ini tidak bisa dibenarkan. Sebab jika kita harus memilih antara menjadi orang yang berilmu atau menjadi orang yang tidak berilmu, tentu kita harus memilih untuk menjadi orang yang berilmu. Apa alasannya? Karena dengan berilmu kita tidak sembrono, kita tidak ceroboh untuk mengatakan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan hendaknya orang yang berilmu ketika ditanyakan tentang sesuatu dan lupa, hendaknya mereka tidak malu atau tidak sungkan untuk mengatakan lupa, terlebih untuk mengatakan tidak tahu. Karena sebagai orang yang berilmu tentu kita mengetahui dampak yang akan terjadi jika kita mengatakan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu. Kemudian agar tidak berlama-lama, saya ingin mengirobi ayat 169 saja. Jadi innama di sini merupakan adat hasr yang berarti hanya, gitu ya. Jadi di sini kan menjelaskan tentang perintah setan terhadap kita. Jadi hanya ini yang dikerjakan atau yang diperintahkan setan kepada kita. Yang pertama, berbuat dosa.
pertama adalah berbuat dosa. Sama ya'murukum bisu'i. Ya'muru di sini fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya itu mustatar yang kembali kepada setan pada ayat sebelumnya. Kum di sini menjadi maf'ul bih. Bisu'i di sini merupakan jar majrur. Al ismi merupakan badalnya bisu'i, jadi sama-sama jar di sini. Kemudian wal fahsya'i, fahsya di sini merupakan maktub, atofnya kepada su, jadi sama-sama jar juga. Al qabih menjadi badalnya fahsya atau mubdalnya gitu. Mubdal minhunya fahsya, jadi sama-sama jar. Syara'an ini menjadi nasul hurufid, membuang huruf jar. Jadi asalnya fi syar'in, tapi karena huruf jarnya dibuang maka dibaca nasab seperti itu. Kemudian wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamuna. Dan taqulu di sini merupakan wawunya di sini huruf athof, annya merupakan an masdariyah, dan taqulu di sini fi'il mudhari' yang ditawil masdar, dan jumlah ini diatofkan kepada lafaz sebelumnya yaitu su gitu. Jadi makalnya itu jar karena menjadi maktub. Kemudian Allah itu merupakan jar majrur yang bertakluk kepada taqulu. Ma itu menjadi maf'ulnya taqulu. La huruf nafi, ta'lamuna fi'il mudhari'. Jumlah dari la ta'lamuna ini tidak memiliki mahal dalam i'rab, la mahallalaha minal i'rab, karena menjadi silahnya ma, seperti itu. Kemudian ada yang terlewat tadi, bisu'i di sini merupakan jar majrur yang ta'alluqnya itu kepada ya'murukum, jadi memerintah untuk melakukan dosa. Kemudian minnya kembali ke bawah ya, Allahi ma la ta'lamuna min tahrimi ma lam yuharram. Minnya di sini min bayaniyah untuk menjelaskan isi dari ma itu, ma pada ayat. Kemudian apa saja isinya, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan ya. Min tahrimi ma-nya di sini menjadi mudhof ilaihnya tahrim. Lam yuharram, lamnya huruf jazm, yuharram fi'il mudhari' yang dibaca jazm karena kemasukan lam. Dan jumlah lam yuharram ini tidak memiliki mahal dalam i'rab karena menjadi silahnya ma, dan ghairihi ini diatofkan kepada tahrim. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya bacakan. Apabila ada pelajaran yang dapat dipetik, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang berkah. Semoga apa yang kita petik dari apa yang sudah saya baca ini menjadi ilmu yang berkah, baik bagi saya pribadi atau penonton sekalian. Dan jika ada salah kata atau salah pembacaan atau salah penerjemahan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi di kolom komentar atau kepada saya pribadi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.